Cek, cek. Oke. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak karena kami boleh diingatkan kembali betapa kami berharga di mata Tuhan. Kami yang hina, kami yang berdosa, tapi Tuhan sungguh mengasihi kami, bahkan Tuhan memberikan kasih yang sejatinya kami gak layak untuk terima. Tuhan, pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami rindu untuk kami boleh sama-sama kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman hari ini boleh sama-sama menjadi reminder, boleh menjadi sebuah love letter yang kami dengar dari Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan mencintai kami, dan sebaliknya Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami boleh benar-benar diubahkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biarlah firman Tuhan boleh disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Thank you, ini tadi yang ngangkat mimbar ngasih air ya biar gak seret, saya minum dulu. Oke, teman-teman, kita sudah masuk di bulan Februari tahun 2022. So let's move on to the next topic begitu ya. Bulan lalu kita selama 5 minggu kita belajar tentang identitas kita sebagai pria dan wanita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah yang menciptakan kita gitu ya. Dan bulan ini kita akan belajar tentang satu topik yang ada kaitannya masih dengan pribadi kita gitu ya, sebagai pria dan wanita, dan biasanya ini juga jadi ciri khas dari bulan Februari. Kira-kira belum ditayangin di sini ya, bagus. Oke, nggak apa-apa, jangan ditayangin dulu. Kira-kira Februari ini kita kebahas tentang apa teman-teman? Ada yang bisa tebak mungkin? Bulan Februari ditayangin, iya nggak apa-apa. Ya. Bulan Februari bakal bahas tentang apa? Ciri khas bulan Februari. Valentine. Nah, mereka nggak ngomong Sincia untung. Padahal kalau tadi ngomong Sincia saya mau kasih angpau. Nggak, bercanda ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas tentang love, tentang dating begitu ya. Bulan Februari ini selama 4 minggu kita akan belajar tentang itu. Dan memang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman ya, memasuki usia remaja, di usia-usia pemuda begitu ya, bahkan mungkin yang sudah tua sekalipun juga sebenarnya ngalamin kali ya, yang namanya timbul benih-benih asmara, asik gitu ya, benih-benih cinta. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang sangat-sangat real gitu ya, itu sesuatu yang memang kita ada di dalam diri kita. Nah, that's why kita perlu belajar teman-teman ya, kita perlu belajar memaknai cinta tapi di dalam kebenaran. Dan hari ini kita akan sama-sama kembali belajar satu hal yang paling mendasar dulu begitu ya, tentang apa itu kasih dan apa itu dikasihi ya. Kita buka sama-sama Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-43. Teman-teman bisa buka di handphonenya untuk buka Alkitab, Instagramnya nanti aja. Yesaya 43 ayat yang keempat. Atau teman-teman bisa baca di depan juga boleh ya. Yesaya 43 ayat yang keempat. Di sana dikatakan begini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Satu bagian lagi, kita buka di bagian yang lainnya di Perjanjian Baru, di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian jauh bacaan firman Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan baca cukup banyak bagian firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau ngomongin tentang, tadi kan judulnya adalah Know That You Are Loved begitu ya. Kalau kita ngomongin tentang kasih Tuhan, itu sebenarnya itu spread out gitu ya. Di seluruh bagian Alkitab itu selalu ada yang
quote tentang kasih Tuhan. Ada terlalu banyak ayat yang bisa saya sampaikan, mungkin dalam waktu 30 menit ini saya rasa nggak cukup gitu ya. Makanya hari ini kita akan cukup banyak buka-buka Alkitab kita begitu ya, selain 2 bagian yang tadi. Teman-teman, setiap kita lahir dengan yang namanya keinginan untuk dicintai, keinginan untuk dikasihi, keinginan untuk dianggap berharga, betul ya? Betul? Atau di sini ada yang gue nggak butuh Ci, gitu. Betul ya teman-teman ya? Kalau betul ngangguk aja teman-teman, nggak bersuara ngangguk aja. Nah kan gue kalau ngeliat ngangguk tuh, ya terima kasih Alvin sudah ngangguknya sampai hampir jatuh gitu ya. Ya teman-teman, tapi begitu ya, kalau ditanya gitu ya, kalau disuruh kasih nilai dari 1 sampai 10, kira-kira seberapa besar kita merasa bahwa sekarang ini kita udah dikasihi, kita ini sudah dihargai begitu. Kira-kira berapa teman-teman? Ada yang berani jawab 5 deh, angkat tangan. 1 sampai 10, 1 berarti merasa paling gak dikasihi, paling gak dihargai. Kalau 10 berarti yang paling dikasihi dan paling dihargai gitu. Ada yang jawab 5 deh, boleh angkat tangan? Gak ada, ya udah saya naikin 7. Ini kayak lagi bidding sesuatu gitu ya. 7, ada yang mau? Yuk 3, 2, 1 angkat tangan. Gak ada? Oh ada yang angkat tangan, puji Tuhan. Jangan keraskan hatimu. 3 deh, 3. Ya Allah, 5 kagak, 7 kagak, 3 kagak. 1, 2, 9 boleh, nah 9 ya, ada yang 9, puji Tuhan. 8 deh, 8. Nggak ada. Jadi yang lain, oh ada, puji Tuhan ya, angkat tangan. Oke, yang lain silahkan nilai sendiri begitu ya. Mungkin teman-teman yang nonton online di rumah juga bisa ngacung begitu ya di kolom live chatnya. Kalian coba, saya 3, saya 4, saya 5 gitu ya. Teman-teman, kalau kita mau kasih nilai itu beragam ya. Ada yang mungkin merasa Tuhan itu udah cukup kasihnya, bahkan lebih-lebih. Tapi ada juga yang merasa bahwa gue gak bisa Ci kasih 1 gitu ya, ngerasa aja enggak gitu ya. Mungkin itu sesuatu yang memang harus kita rasakan gitu ya, yang ada di dalam hati kita, realnya begitu. Nah teman-teman, di dalam sebuah conversation gitu ya, conversation yang ini udah cukup terkenal gitu ya, antara Puh dan Piglet, boleh dia tayangin ya. Satu hari Puh itu nanya begitu, Piglet tuh nanya sama Puh gitu ya, Puh, how do you spell love? Dia bilang gitu, how do you spell love? Nah ternyata Puh itu sangat melankolis begitu ya. Harusnya kan kalau Puh ditanyanya how do you spell love, maka jawabannya adalah LOVE begitu ya. Ternyata Puh tuh melankolis banget, malah jawabnya filosofis gitu ya. Dia bilang, Piglet, you don't spell love. Dia bilang, you feel it gitu ya. Wah, so sweet ya. Puh tuh ngejawabnya lebih melankolis, lebih filosofis gitu ya. Padahal kalau saya yang jadi Puh mungkin how do you spell love ya, LOVE gitu ya. Gimana sih caranya kita spelling cinta gitu ya, CINTA gitu ya. Oke, jangan dilanjutin jadi nyanyi. Oke, teman-teman, berbicara tentang kasih, nggak jarang kalau kita meletakkannya di atas dasar perasaan. Yang menjadi objek kasih itu adalah perasaan manusia. Namun jangan lupa bahwa perasaan manusia itu bukanlah hal yang murni. Ingat ya, perasaan manusia itu bukan hal yang murni. Perasaan manusia itu bisa bercampur dengan yang namanya asumsi gitu ya. Asumsi positifkah atau negatifkah gitu ya. Bisa juga bercampur dengan yang namanya kebohongan. Kalau kasih itu kita dasarkan pada perasaan manusia, maka gak ada kasih yang sifatnya pasti. Semuanya berubah tergantung bagaimana kondisi perasaan kita, tergantung gimana kondisi perasaan orang lain. Itu kasih yang jenisnya pertama, a love that depends on the value of the object. Kasih yang bergantung kepada nilai dari objeknya. Kalau nilai objeknya lagi buruk, kalau perasaan kita lagi kacau, maka kita sulit untuk merasakan kasih. Dan kasih itu cuman eksis di tengah value yang baik-baik aja, ketika perasaan kita cuman indah-indah aja. Kalau mungkin pacar kita, teman dekat kita gitu ya, kondisinya lagi baik, maka kita bisa mengasihi dia. Kalau teman kita, sahabat kita, pacar kita, kondisinya lagi gak baik-baik aja, maka kita gak bisa mengasihi mereka. Itu jenis kasih yang pertama, a love that depends on the value of the object. Tapi ada 2 jenis nih ya. Jenis yang kedua itu adalah a love, perhatiin ya teman-teman ya, ini mirip tapi gak sama gitu ya. A love that loves
and gives value to the object. Kalau tadi adalah kasih yang tergantung gimana value objeknya, maka yang kedua adalah kasih yang justru memberikan cinta dan value kepada objeknya. Kalau tadi objeknya dulu harus baik, kalau yang ini adalah objeknya gak punya nilai, justru karena kasih dia bernilai. Teman-teman, kasih itu adalah kasih yang bukan tergantung kepada keadaan objeknya, begitu ya. Tapi bagaimana kasih itu justru memberikan cinta dan nilai kepada si objek. Penjelasannya kira-kira gini teman-teman. Boleh ditayangkan gambarnya. Ada yang pernah punya benda kesayangan? Ini bukan punya saya ya, semuanya bukan punya saya. Ini saya dapat dari internet dan salah satu adalah punya anak komsel saya, gitu ya. Tapi saya nggak mau sebutin namanya gitu karena dia bilang jangan Ci, gitu ya. Jangan sebutkan nama saya, maksudnya gitu ya mungkin ya. Tapi salah satu adalah punya mereka. Di sini ada yang punya benda kesayangan yang dia punya, kalian punya dari kecil sampai bahkan sekarang udah gede, gitu ya. Ada yang bisa boneka, ada yang guling bayi, ditayangin aja gambarnya nggak apa-apa. Guling bayi misalkan, gitu ya. Terus ada yang kadang punya selimut, begitu, selimut yang dulu ketika dibeli oleh mama papa kita warnanya masih putih dan sekarang sudah abu-abu, begitu ya. Saya ingat waktu saya lagi di saat ya, ini saya sambil nunggu kalian nanti ngaku ya, saya nanya lagi ya, begitu ya. Saya di saat punya satu teman baik saya, begitu ya. Dia tuh punya satu benda kesayangan yang dia selalu bawa kemana-mana, gitu ya. Jadi dia tuh punya satu handuk yang dia selalu bawa kemana-mana, bahkan waktu kuliah pun handuk itu ada di tas dia, gitu ya. Dia tuh suka ambil kadang di tengah-tengah kelas terus dia pegangin ujung handuknya, gitu ya. Dia sayang banget sama handuk itu. The problem is handuk itu tuh udah bertahun-tahun dan kita ngelihatnya aja, teman-temannya tuh kita ngelihatnya udah jijik gitu ya. Ini apaan sih bawa handuk udah kayak begitu gitu ya. Bahkan mungkin jarak 3 meter itu handuk kan jauh ya, kita ngerasa itu handuk bau gitu. Bisa bayangin gak sih betapa gelinya bentuk handuknya gitu ya. Sampai one day karena saking kita udah gelinya ngelihat itu handuk dan akhirnya kami teman-temannya tuh memutuskan untuk awalnya menyembunyikan gitu ya. Udah kita ambil aja lah nanti pas dia nggak sadar kita ambil, kita sembunyiin aja biar dia nggak main handuk kotor terus begitu ya. Dan sampai akhirnya beberapa hari kita mikir gitu ya, teman-temannya mikir, kok disembunyiin ya, buat apa dah handuk beginian gitu ya. Udahlah kita buang aja lah, dan akhirnya kalau saya nggak salah memang diganti dengan handuk yang baru. Nah saya mau nanya lagi sekali lagi, di sini siapa yang punya benda kesayangan yang kalian masih simpen dari kecil? Ada satu, ada lagi? Mungkin boneka atau apapun itu, nggak harus yang kayak gitu sih, nggak harus gombal. Ada lagi satu di belakang, ada lagi? Ada? Nggak ada atau mungkin lupa kali ya. Kalau saya pribadi memang saya nggak ingat begitu ya, karena saya dari kecil nggak dibolehin sama orang tua saya main boneka lah, main yang kayak gitu-gitu karena nggak boleh kena debu istilahnya gitu ya. Jadi saya nggak punya. Barang saya banyak tapi saya nggak boleh berdekatan, intinya begitu kalau sama orang tua saya. Tapi saya ingat cici saya tuh punya satu benda kesayangan gitu ya, yaitu guling. Tadi mirip-mirip sama gambar yang guling di bawah, tapi punya cici saya jauh lebih bagus. Karena apa? Sisa busanya cuma di ujung atas sama di ujung bawah gitu ya. Jadi tengahnya udah kopong, tinggal kain doang. Saya nggak ngerti juga itu buat apa ya, sampai sekarang masih ada di kasur dia. Tiap kali saya pulang ke Malang saya pengen buang itu guling. Tapi kalau saya berani buang, saya angkat senjata perang gitu ya sama cici saya ya. No, nggak boleh dibuang, nggak tahu buat apa. Teman-teman, kadang begitu ya, kadang kita mengasihi sesuatu bukan karena benda itu bernilai begitu ya. Bahkan kayak guling tadi mah udah nggak ada nilainya, boneka yang udah jelek mah udah nggak ada harganya gitu ya. Tapi justru dia menjadi berharga karena kita yang memutuskan untuk kita simpen itu baik-baik. Karena kita sayang sama barang itu, kita sayang sama benda itu. Gitu ya, kalau mungkin zaman sekarang kita punya gadget kita dan lain sebagainya gitu, itu benda yang kita sayang, kita berusaha untuk jaga gitu. Mungkin kalau misalkan gadget kita dijual lagi udah pasti harganya turun gitu ya, nggak akan harganya value-nya sama, pasti harganya sebenarnya udah turun. Tapi karena kita mengasihi dia, makanya dia masih punya value. Teman-teman, nggak selalu barang itu berharga untuk kita bisa mengasihi gitu ya, tapi justru kasih kita lah yang bikin benda itu berharga. And that's how God love us. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan karena seberapa baiknya kita. Dia mengasihi kita bahkan ketika keadaan kita sedang gak baik-baik saja. Dia pilih untuk mencintai kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita justru supaya setiap kita yang rusak oleh karena dosa,
Setiap kita yang gak layak menerima kasih justru boleh jadi pribadi yang berharga, justru boleh jadi pribadi yang layak untuk menerima kasih. Teman-teman, Roma 5 ayat 8 bilang begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Teman-teman, Allah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Allah mengasihi kita justru ketika kita enggak taat. Dan bahkan kita mungkin melukai hati Tuhan. Dan Dia tetap menunjukkan kasih-Nya buat kita. Inilah sebuah pernyataan kasih yang sesungguhnya. Tuhan mengasihi kita enggak tergantung gimana kondisi perasaan kita sekarang. Entah suasana hati kita baik atau buruk, tetap Tuhan sayang sama kita. Entah kita lagi punya kondisi yang baik atau enggak, tetap Tuhan sayang sama kita. Dia yang pilih untuk mengasihi kita dan bukan sebaliknya. Ingat ya, Dia yang pilih untuk mengasihi kita dan bukan sebaliknya. Hari ini saya pengen kita sekali lagi dengar, kita pengen sekali lagi ngerasain bagaimana ketulusan kasih Allah itu buat hidup kita. Bukan karena seberapa bagusnya penampilan kita, bukan karena seberapa jagonya teman-teman pelayanan di atas mimbar. Bukan juga karena seberapa banyak materi yang nempel di badan kita yang membuat kita berharga. Tetapi karena Kristus mati buat kita, itulah yang membuat kita berharga. Dia bisa pilih gak mati teman-teman, karena Dia Tuhan. Tapi justru Dia pilih mati untuk menunjukkan dan membuktikan kasih-Nya buat kita. Kasih yang gak pernah berubah. Kalau tadi kasih yang depends on kondisi hati kita, maka kasih itu akan selalu berubah-ubah. Tapi kalau depends on kasih Tuhan, maka kasih itu gak akan pernah berubah. God doesn't love us because we are worthy, but God's love make us worthy. Allah mengasihi kita bukan karena kita berharga, tapi justru kasih Allah lah yang bikin kita jadi berharga. Teman-teman, tapi seberapa banyak di antara kita yang gak pernah merasa cukup dengan kasih Allah. Kita berusaha mencari yang namanya kasih, keberhargaan diri lewat apa teman-teman? Lewat eksistensi kita mungkin di sosial media begitu ya. Ketika kita punya jumlah views, sekarang kalau Reels kan mungkin yang lebih kelihatan jumlah viewsnya begitu ya. Jumlah viewsnya tinggi, maka kita merasa kita cukup berharga. Tapi ketika viewsnya mulai turun, maka harga kita ikutan turun gitu ya. Ketika jumlah likes atau followers di Instagram kita, di TikTok kita gitu ya, ada cukup banyak, maka itu membuat kita merasa berharga. Kalau konten kita punya likes cukup banyak, kita merasa kita berharga. Tapi ketika kita dapat likes dan mungkin kita dapat performance-nya nggak seberapa begitu ya, maka kita merasa bahwa kita kurang dikasihi atau kita kurang berharga. Ketika kita lihat ke sosial medianya teman kita gitu ya, wah teman gue udah fotonya sama gebetannya nih gitu ya. Atau mungkin kalau anak zaman sekarang fotonya biasanya foto tangan doang gitu ya, disembunyiin terus tek-tekannya di ujung sampai kecil sampai gak bisa diklik begitu ya. Tapi yang penting mah ada begitu ya, ada fotonya begitu ya sama seseorang misalkan. Teman-teman, hal seperti itu terus mulai membuat kita membandingkan diri begitu ya. Kok kayaknya gue gak seberuntung dia ya. Tuh dia tuh punya pacar, dia punya orang yang di chat tiap hari, dia punya teman deket begitu ya. Sedangkan saya mungkin gak punya begitu. Kemudian kita mulai merasa kita gak dikasihi seperti dia, kita gak seberharga dia gitu ya. Tapi apakah karena kasih Allah itu kurang? Apakah karena kasih Allah banyak buat dia dan kurang buat kita teman-teman? Nah, ada satu kutipan yang menarik yang saya temukan ketika saya lagi siapin khotbah ini. Di dalam sebuah buku judulnya Not Yet Married, di sana dikatakan begini. Discontentment and disappointment rise up when we start pursuing love on things or in a person and not in God. Rasa gak puas, bahkan kekecewaan itu muncul ketika kita mulai mengejar cinta itu pada barang atau kepada orang dan bukan kepada Tuhan. Teman-teman, kita gak ngerasa cukup puas dan kita mulai kecewa karena kita salah tempat ketika kita mengejar kasih. Kita berkali-kali diingetin lewat khotbah demi khotbah kalau kasih Tuhan itu jauh lebih besar, bahkan kasih Tuhan itu lebih dari cukup.
Bahkan kita tahu sendiri faktanya, kita dengar berkali-kali bahwa gak ada kasih yang jauh lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang kasih nyawanya untuk sahabatnya. Kita tahu itu, kita dengar itu berkali-kali. Gak ada satupun benda, gak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah kasih nyawanya buat kita selain Yesus sendiri. Yesus sendiri yang mati untuk membuktikan kasihnya. Bukan kasih Allah yang kurang teman-teman, tapi kita yang salah cari tempat sumber kasih. Kita mau dikasihi, tapi kita habisin waktu kita 70% cuman mengisi kesibukan kita, dan sisanya adalah sosial media dan tidur. Sampai kita lupa kalau sebenarnya kita punya surat cintanya Tuhan itu ada di mana-mana gitu ya. Alkitab kita tuh bisa kita bawa di mana-mana karena dalam bentuk handphone sekarang. Jarang mungkin yang udah bawa Alkitab fisik tuh udah jarang gitu. Justru itu teman-teman. Love letter yang kita bisa baca tiap hari, bahkan kita bisa rasakan tiap hari, itu justru sesuatu yang udah mulai kita tinggalkan atau kita lupakan. Mendekati ujian baru rajin saat teduh. Ada masalah baru balik cari Tuhan. Teman-teman, tapi cinta Tuhan gak pernah berubah meskipun kitanya yang seringkali berubah-ubah. Benda atau orang yang kita kasihi itu justru adalah objek yang sama-sama butuh untuk dikasihi. Dia butuh kasih, kita pun butuh kasih. Nah, saya pengen kita ngelihat ya teman-teman ya, ilustrasinya begini. Kira-kira seberapa besar teman-teman kapasitas kita untuk bisa mengasihi? Seberapa besar kapasitas kita untuk mengasihi? Setiap kita itu lahir diciptakan oleh Tuhan. Maka salah satu esensi yang ada di dalam diri kita adalah apa teman-teman? Adalah love. Setiap kita punya kasih. Kita punya kasih, orang dekat atau teman kita juga punya kasih. Yang jadi masalah teman-teman, ketika kita menuntut untuk orang lain penuhkan, maka gak akan pernah cukup, gak akan pernah penuh. Dan begitu juga sebaliknya teman-teman. Kita sadar sebagai manusia kita terbatas. Kasih kita mungkin cuman segini. Kalau kita tuntut dari orang lain atau kita tuntut dari benda atau apapun itu, gak akan pernah cukup, gak akan pernah penuh. Yang satu terisi, yang satu kosong. Tapi ini juga gak penuh teman-teman. That's why kita butuh sumber kasih teman-teman. Kita butuh sumber kasih yang sifatnya adalah infinite. Gak di endorse ya, jadi saya balik ya. Kita butuh sumber kasih yang infinite. Sumber kasih yang bisa memenuhkan kita. Become full. Sumbernya di luar kita dan harus infinite. Kita gak bisa menuntut itu dari orang, kita gak bisa menuntut itu dari benda. Kita cuma bisa dapat dari sumber kasih yang sesungguhnya. Teman-teman, kita objek yang butuh kasih. Tapi Tuhan itu bukan objek yang butuh kasih dari luar dirinya. Kenapa? Karena kasih itu adalah bagian dari diri Tuhan. Esensinya Tuhan adalah kasih. Dia gak butuh kasih dari luar dirinya, kita yang butuh. That's why Tuhan yang bisa penuhkan kita, cuman Tuhan yang bisa penuhkan kita. 1 Yohanes 4 ayat 8-9 bilang begini teman-teman. Allah adalah kasih gitu ya. Kemudian ayat 9 bilang, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Teman-teman, ini saya ngetes konsentrasi ya. 1 Yohanes itu ditulis oleh siapa? Surat 1 Yohanes ditulis oleh? Hah? Yang jawab cuma beberapa ya. Surat 1 Yohanes ditulis oleh? Yang kencang. Biar seger gitu teman-teman. Oleh Yohanes ya, namanya juga surat 1 Yohanes. Gak mungkin yang nulis adalah
ya yang lain begitu, nggak mungkin ya surat 1 Yohanes ditulis oleh Yohanes. Nah teman-teman, tapi ini Yohanesnya bukan Yohanes Pembaptis ya, ini adalah Yohanes saudara Yakobus, ini adalah salah satu dari murid Yesus ya. Nah Yohanes yang tadi tulis, yang tadi kita baca ya, dia bilang bahwa Allah itu adalah kasih. Allah itu hadir sebagai pendamai antara kita dengan dosa begitu ya, dan lain sebagainya. Dan Yohanes itu sebenarnya dikenal sebagai orang yang hidupnya keras. Dia dulunya adalah pekerja kasar. Kenapa? Karena dia cuman nelayan doang. Dia dan Yakobus itu nelayan. Dia bukan orang yang lemah lembut, dia bukan orang yang well educated, dia juga bukan orang yang santun begitu ya. Sampai Yohanes itu punya gelar begitu ya. Dia disebut sebagai Boanerges. Apa itu Boanerges? Boanerges itu adalah the son of thunder. Kenapa teman-teman? Kenapa Yohanes disebut sebagai the son of thunder? Kita baca ya di satu bagian di Lukas 9 ayat 5. Di sana dicatat ada perkataan Yohanes ketika itu ya. Waktu itu Yohanes tuh kesel gitu, ngelihat karena Tuhan Yesus tuh ditolak sama orang Samaria. Dia jengkel setengah mati, kemudian dia saking emosinya, dia tuh hot headed gitu ya. Palanya gampang panas gitu. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami turunkan api buat bakar ini semua orang Samaria? Segitu emosionalnya seorang Yohanes, teman-teman. Teman-teman, Yohanes, Yakobus itu bukan orang yang lemah lembut. Mungkin kalau digambarkan, mereka adalah orang-orang yang kalau emosi sama musuhnya gak cuma dimaki-maki, tapi dihabisi gitu ya. Lihat orang Samaria aja mereka gedek gitu ya. Bakar aja udah karena nolak Tuhan Yesus. That's why mereka disebut sebagai the son of thunder. Mereka punya bad temper, hot head, gampang panas palanya, gampang emosi. Tapi satu hal yang unik yang kita bisa temukan di dalam Injil Yohanes. Yohanes yang tadinya gampang ngamuk, kasar, gak santun dan lain sebagainya. Justru di dalam Injil Yohanes dia gak pernah mau sebutin nama dia sendiri. Dia sebutin nama murid-murid yang lain, tapi dia menyebut dirinya sendiri. He called himself apa? The one, the disciple whom Jesus loved. The one whom Jesus loved. Dia menyebut dirinya sendiri adalah sebagai murid yang dikasihi Tuhan. Teman-teman, satu kali dia menyebutkan dirinya di perjamuan makan terakhir. Satu kali dia sebutkan lagi ketika Yesus disalibkan. Satu kali waktu kubur Yesus kosong. Dan satu kali lagi dia menyebutkan dirinya sebagai the one who Jesus loved ketika dia ketemu lagi sama Tuhan di pantai Danau Tiberias. Teman-teman, saya kasih alamatnya semua begitu ya. Kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa baca nanti ketika pulang ke rumah. Yohanes, seorang murid yang dikenal gak cuman karena dia kasar, dia gampang marah, tapi dia juga dikenal karena dia sangat dekat dengan Yesus. Dan kedekatan Yohanes dengan Yesus itu mengubahkan hidup seorang Yohanes. Boleh jadi masa lalunya buruk, tapi sepanjang waktunya bersama dengan Yesus, ada kasih yang terus-menerus Yesus berikan buat seorang Yohanes. Dan pada akhirnya dia bukan lagi Yohanes si bad temper, bukan Yohanes Boanerges, the son of thunder, no. At the end dia menyebut dirinya sebagai the disciple whom Jesus loved. Seseorang yang begitu dikasihi Allah. Teman-teman, seorang bisa bilang dirinya dikasihi Allah karena dia benar-benar merasakannya, karena dia sungguh-sungguh merasa dikasihi. Saya tahu mungkin ada di antara kita yang pernah ngalamin sakit hati, kita mungkin terluka, entah itu karena omongan orang tua kita, mungkin itu omongan orang-orang di luar sana begitu ya. Mungkin ada yang pernah ngerasain dikatain, dihina, atau bahkan sampai disumpahin gitu ya. Biasanya hal yang paling sering kita dengar gitu ya, mungkin gitu ya. Karena saya juga pernah dengar itu begitu ya, dikatain, oh dasar kamu anak kurang ajar gitu ya, dasar kamu tuh beban gitu ya, kamu tuh troublemaker, kamu tuh sumber masalah begitu ya. Atau bahkan yang mungkin paling parah yang saya mungkin beberapa kali mendengar cerita dari ketika saya pelayanan di tengah anak-anak muda begitu ya. Ketika mereka menceritakan bahwa mama papanya berstatement bilang bahwa mama papa tuh nyesel punya anak kayak kamu. Teman-teman, mungkin ada some of us yang pernah dengar kalimat-kalimat seperti itu. Atau mungkin pernah dengar komentar buruk dari orang-orang di luar sana.
Tapi entah apa yang kamu katakan, entah apa yang kamu sendiri pikirkan tentang dirimu, dan apa yang mungkin kamu sudah perbuat di dalam hidupmu selama ini, pesan hari ini ada buat kalian secara pribadi. Tuhan sayang sama Gretchen, Tuhan sayang mungkin sama Clara, Tuhan sayang sama Semi, Tuhan sayang sama Anton, Tuhan sayang sama Ernest, Tuhan sayang sama Yohanes, Tuhan sayang sama Cynthia, Tuhan sayang sama Sadai, Tuhan sayang sama semuanya, satu persatu. Dia tahu nama kita satu persatu dan dia sayang sama kita. Because you are the one that Jesus love. You are the one that Jesus love. Teman-teman, satu hal juga yang kita gak boleh lupa ya, ini yang terakhir teman-teman. Yang kita gak boleh lupa tentang kasih Tuhan adalah ketika Dia mengasihi kita, maka itu adalah bagian dari komitmen Tuhan kepada kita sebagai anak-anaknya. Kita baca satu bagian lagi ya, kita baca satu bagian lagi dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang kelima di sana dikatakan begini. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kalau tadi di awal di Roma 5 dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita selagi kita masih berdosa, maka kasih Allah yang kita terima sekarang adalah kasih another level yang kita terima bukan cuman supaya kita menjadi berharga, melainkan supaya hidup kita juga boleh diubahkan. Sekali lagi ya, kasih yang kita terima sekarang adalah kasih another level yang membuat kita gak cuman berharga, tapi supaya hidup kita juga diubahkan. Teman-teman, Yohanes waktu dipanggil menjadi murid Yesus, dia sudah terlebih dahulu dikasihi bahkan sebelum dia jadi murid Yesus. Tapi setelah dia jadi murid Yesus, yang terjadi adalah kasih Yesus mengubahkan hidupnya. Yohanes yang bad temper menjadi Yohanes yang bisa memberitakan akan kasih Allah. Dan ini juga yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kalian, di dalam hidup kita masing-masing. Salah satu komitmen Tuhan ketika Dia mengasihi kita adalah Tuhan mendidik kita. Tuhan mengajar kita sebagaimana orang tua mendidik anaknya. Teman-teman, orang tua yang baik itu bukan orang tua yang kasih segalanya yang anaknya pengen. Tapi orang tua yang baik adalah orang tua yang tahu untuk bisa memberi dan bahkan mungkin gak memberi sesuatu yang anaknya mau karena dia tahu apa yang terbaik. Sometimes ada hal-hal yang Tuhan gak kasih atau bahkan Tuhan ambil dalam hidup kita bukan karena Tuhan gak mengasihi kita, tapi Tuhan tahu kalau hal itu ada justru merusak hidup kita. Nah, ini satu hal yang mungkin saya gak pernah sharingin, tapi saya ngerasa saya oke ketika hari ini saya mau men-sharingkan ini begitu ya. Teman-teman, 2020 menjadi sebuah tahun yang gak mudah bagi saya. Kenapa? Karena 2020 itu menjadi tahun di mana Tuhan mengajarkan saya tentang kasih dan disiplin Tuhan itu jadi satu. Teman-teman, tahun 2020 di pertengahan 2020 Tuhan kasih saya satu surprise gitu ya. Setelah mungkin hampir 3 tahun saya menjalani sebuah kalau tadi dengar ya judul webinar kita nanti gitu ya, toxic relationship, maka saya pernah ada di dalamnya. Selama 3 tahun saya ada di dalam sebuah toxic relationship yang selama ini saya pikir saya bisa memegangnya erat-erat atau bahkan saya bisa membangunnya dengan kekuatan saya, tapi ternyata saya salah gitu ya. Selama 3 tahun itu mungkin saya lebih takut sama pasangan saya daripada sama Tuhan. Saya lebih dengar kata dia daripada kata Tuhan. Saya merasa hidup saya udah sangat-sangat jauh dari Tuhan. Mungkin saya pelayanan iya, tapi saya tahu hidup saya lagi gak deket sama Tuhan, bahkan sangat jauh sama Tuhan. Sampai akhirnya di pertengahan 2020 Tuhan kasih saya surprise gitu ya. Surprise yang saya gak pernah harapkan, meskipun saya tahu kemungkinan itu ada begitu ya. Tapi ternyata Tuhan kasih surprise di tengah tahun 2020 itu yang membuat saya shock. Di awal saya marah tuh teman-teman, saya bilang sama Tuhan, kok Tuhan jahat ya? Ini relasi yang saya bangun loh Tuhan 3 tahun gitu ya. Saya udah korban waktu, korban perasaan, korban ini, korban itu gitu ya. Saya waktu itu merasa kayak, wah saya merasa seperti victim di hadapan Tuhan, saya marah gitu. Saya bilang saya rugi banyak Tuhan 3 tahun ini. Kenapa kok relasi ini gak berjalan seperti yang saya kehendaki? Kenapa relasi ini gak berjalan seperti yang saya mau? Teman-teman, tapi ketika sekarang saya ada di tahun 2022, ketika saya flashback lagi ke pengalaman saya tahun 2020 dan 3 tahun ke belakang, saya melihat betapa Tuhan
mengasihi saya. Lewat segala sesuatu yang terjadi, Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan ambil sesuatu yang berusaha saya pegang erat, teman-teman. Tuhan ambil. Tuhan mau saya keluar dari relasi yang toksik, supaya saya bisa balik lagi ke Tuhan. Supaya saya tahu begitu ya, kalau Tuhan mengizinkan saya ngalamin kegagalan, bukan karena Tuhan jahat, tapi justru karena Tuhan sayang. Justru Tuhan yang tarik tangan saya yang hampir aja saya jatuh ke dalam jurang. Teman-teman, saya mengolah grieving, mengolah kegagalan itu nggak gampang gitu ya. Mungkin bahkan sampai sekarang ketika kemarin saya prepare ini pun I almost cry ketika menulis bagian ini. Tapi saya udah berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan kalau saya nanti sharing, please gitu ya, help me Tuhan, supaya not to cry gitu ya, supaya saya nggak perlu nangis gitu. Karena saya tahu karena Tuhan sayang sama saya, Tuhan cinta sama saya. Teman-teman, mungkin ada hal-hal yang nanti atau mungkin sekarang atau kalian pernah ngalami ada hal-hal yang Tuhan ambil dari hidup kita. Sometimes bukan karena Tuhan jahat, tapi justru karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Karena Tuhan tahu Tuhan sayang sama kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mau ngedidik kita supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Didikan Tuhan tuh memang gak enak, gak nyaman teman-teman. Tapi kita perlu ingat bahwa kasih Tuhan itu adalah sebuah komitmen yang Tuhan kasih buat kita untuk ubahin hidup kita. Dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang bisa memuliakan Tuhan. Teman-teman, hari ini sekali lagi Tuhan kasih good news-nya buat setiap kita. Kita berharga. Kita berharga oleh karena kita dikasihi oleh Allah. Allah mampu mengasihi kita karena kasih itu adalah esensi dari pribadi Allah. Dan sebagai bagian dari komitmen Allah, Dia mau supaya kasih-Nya mengubahkan hidup kita. Kiranya Tuhan menyatakan kasih-Nya buat setiap kita, dan kiranya Tuhan menolong setiap kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Bahkan buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Di tengah kondisi kami yang gak layak, kami yang masih jatuh bangun di dalam dosa, kami yang sering kali lupa bahkan sama Tuhan. Kami yang cari Tuhan cuman kalau kami butuh doang. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami, dan kasih Tuhan gak pernah berubah. Bahkan terus semakin bertambah buat hidup kami. Tuhan, hari ini kalau kami boleh dengar firman ini, kami rindu supaya pesan kasih Tuhan boleh mengubahkan hidup kami. Pesan kasih Tuhan boleh menjadi satu love letter yang kami pegang erat-erat dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami berharga, bukan karena kami, tapi karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk pengorbanan-Mu atas hidup kami. Terima kasih.